Pemirsa, dua kasus berbeda dengan hukuman yang sama, yakni anaknya dirantai. Sungguh miris. Kita akan membahas fenomena tersebut bersama psikolog anak dan remaja dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan. Selamat siang, Mbak Sani. Selamat siang. Dengan Said di studio, Mbak Sani. Kita baik. Pertama, Mbak Sani, ada dua kasus. Kasus pertama yaitu orang tua merantai kedua anaknya karena diduga mencuri. Sementara kasus kedua ini anaknya dirantai karena ibunya kesal karena ponselnya disembunyikan. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, saya ini sangat menyayangkan, sedih, prihatin karena justru orang tua melakukan kekerasan kepada anak itu sangat tidak benar dan akan menimbulkan trauma. Amarah yang diekspresikan melalui kekerasan kepada anak itu bukan pembelajaran pada anak. Anak tidak akan belajar dari kekerasan, dari trauma, ataupun dari rasa sakit. Ini hanya semata-mata orang tua ingin mengejarkan secara instan bahwa itu tidak benar. Tapi itu adalah cara yang salah dengan melakukan kekerasan, apalagi dengan merantai, memberikan luka ya. Karena luka yang ada bukan hanya luka fisik, tapi luka batin. Dan bukan saja ini menjadi pembelajaran pada anak, tapi justru ini menghambat perkembangan anak, baik psikologis maupun pembelajaran di kemudian hari. Baik, Mas Ani, kalau kita lihat kasus ini kan keduanya motifnya ini dihukum begitu. Hukuman ini terbilang ekstrim begitu ya. Sebenarnya apa yang membuat orang tua itu sampai tega melakukan hal-hal yang se-ekstrim itu? Apakah ini bagian dari bentuk frustrasi dari orang tua atau seperti apa yang Anda lihat? Iya, memang kan saat ini banyak sekali orang tua yang emosional, yang sadis gitu ya, dan ingin instan. Dan mereka merasa kalau dengan kekerasan anak jadi ingat bahwa itu tidak boleh. Padahal tidak perlu melakukan seperti itu. Dengan perlahan anak diberitahu, anak diajarkan, dijadikan orang tua jadi role model. Menurut saya itu sudah cukup. Dan kita tahu bahwa anak-anak ini juga sedang belajar memahami bagaimana aturan, norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Wajar sekali kalau anak melakukan kesalahan, ada benar salah, namanya trial and error. Kemudian orang tua kembali mengingatkan, mengajarkan, anak kembali salah, dan itu tidak ada masalah. Karena anak itu kan bukan instan belajar aturan di masyarakat, tapi anak juga butuh waktu, proses ya, dengan kesabaran orang tua, maka proses ini justru akan berhasil menjadikan anak yang taat aturan, anak yang senang akhirnya mengikuti aturan karena ini akan diapresiasi misalnya. Jadi menurut saya metode kesadisan orang tua untuk mendidik anak itu salah besar untuk saat ini. Baik. Hukuman ekstrim seperti ini kita tahu ada banyak kejadian di Indonesia, Mbak Sani. Kalau Anda melihat secara psikologi, apakah orang tua yang melakukan tindak kekerasan ini bagian dari kelainan tertentu begitu, dan apakah ada kemungkinan atau indikasi mereka bisa melakukan tindakan kekerasan lainnya misalnya? Iya, mungkin saya bisa mengatakan bahwa orang tua yang melakukan kekerasan seperti ini mungkin saja dulunya adalah korban kekerasan. Jadi orang tua mereka melakukan kekerasan dalam pengasuhannya, maka itu yang dijadikan referensi untuk melakukan kekerasan selanjutnya. Namun ini akan bertambah ekstrim karena ada rasa dendam, ada rasa frustrasi, dan kemungkinan sekali orang tua ini tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Kalau dites bisa saja ada kelainan dari sisi emosional mungkin ya. Dan kalau ini tidak dilakukan tindakan tegas oleh pemerintah, oleh aparat begitu ya, maka kekerasan dari orang tua ini akan terus meningkat dan intensitasnya pun akan semakin tinggi. Dari misalnya hanya memukul, kemudian akhirnya misalnya merantai dan sebagainya, mencekik, itu hal-hal yang mengerikan sekali kalau kita biarkan ini terjadi terus-menerus. Berarti ini memang dipengaruhi oleh faktor lingkungan begitu ya, secara turun-temurun juga sangat berpengaruh. Bahkan ini juga nanti bisa mempengaruhi anaknya ketika memiliki anak selanjutnya, bisa jadi melakukan hal yang sama dilakukan oleh orang tuanya. Lalu Mbak Sani, apakah Anda memiliki saran untuk orang tua bagaimana kemudian kita harus menyikapi apabila kita akan memberikan sanksi terhadap anak dengan cara-cara yang lebih bijak begitu? Iya, tentunya orang tua harus siap mental. Menjadi orang tua tidak mudah, tapi bisa kita lakukan dengan keyakinan. Anak itu bukan objek atau benda, anak itu juga manusia yang memiliki perasaan, rasa sakit, kemudian juga memiliki mestinya waktu untuk dia bisa berproses, belajar. Nah, orang tua di sini harus sabar dalam mendidik anak.
bacalah buku, ya, dengarkanlah seminar-seminar, hadiri berbagai macam workshop untuk memahami bagaimana menjadi orang tua yang bijak. Tentunya orang tua dengan kesabaran dan keyakinan akan bisa memahami anak dengan segala kesalahan, kekeliruan, proses pembelajaran, benar salah tadi, sehingga proses belajar ini akan menjadi nyaman, comfortable di mata anak, dan anak juga akan senang belajar hal-hal yang diajarkan oleh orang tua, termasuk akhirnya bagaimana akhirnya dia bisa diterima di masyarakat dengan baik. Berarti yang paling penting itu juga adalah edukasi begitu ya terhadap orang tua agar mengerti kemudian bagaimana cara-cara untuk menangani. Nah, kalau misalnya Mbak Sani, kalau misalnya ada orang tua nih, seperti kasus yang kita sedang bicarakan saat ini, sudah terlanjur melakukan kekerasan terhadap anaknya, apakah hal-hal seperti ini masih bisa dicegah agar ini tidak terjadi lagi ke depannya begitu? Iya, tentunya kesadaran orang tua bahwa ia keliru itu harus diawali dengan rasa kesadaran, ya, harus penting sekali. Dan tidak ada pembenaran. Kadang-kadang orang tua melakukan pembenaran. Oh, saya menampar anak karena anak mencuri. Saya memukul anak karena anak tidak buat PR. Ada pembenaran di mana akhirnya orang tua tidak sadar bahwa kekerasan dalam pengasuhan anak itu tidak benar dan akan menimbulkan trauma. Nah, ketika orang tua sudah sadar bahwa cara itu salah, maka dia akan memperbaiki diri, ya. Nah, itulah yang menurut saya bagaimana orang tua harus berintrospeksi kepada dirinya, bagaimana dia juga bisa belajar, bagaimana cara-cara tepat dalam pengasuhan anak, dan tentunya tadi kesabaran dan menunggu proses waktu itu tidak sebentar, tapi saya yakin dengan proses yang benar maka hasilnya pun akan tepat. Baik, Mbak Sani, kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, kita terlanjur memberikan hukuman yang agak keras begitu ya terhadap anak, adakah kiat-kiat atau cara-cara secara psikolog begitu, kita meminta maaf terhadap anak agar kemudian yang kita lakukan ini tidak berdampak secara psikologi atau mungkin tidak memberikan trauma terhadap anak-anak? Adakah tips-tipsnya begitu, Mbak? Iya, memang tentunya setelah sadar, kemudian orang tua menyadari memperbaiki perilaku gitu ya, karena dengan minta maaf tapi tidak memperbaiki perilaku menurut saya bagi anak akhirnya sama saja. Jadi setelah sadar bagaimana orang tua memperbaiki, tentunya meng-approach anak dengan hubungan-hubungan yang lebih baik. Ya, tentunya berkata lembut, ya, kemudian juga mengajarkan anak dengan hal-hal yang benar dan secara tepat begitu ya. Dan tadi kemudian menjalin hubungan anak kembali supaya anak tidak trauma, karena biasanya ketika anak itu kan akhirnya takut kepada orang tua dan hubungannya pun akan jelek. Makanya kemudian baik ibu dan bapak dan kakak adiknya itu ya harus kita kemudian melakukan banyak kegiatan keluarga, berbicara, berbincang gitu ya, bercanda begitu ya. Dan insya Allah dengan hubungan yang diperbaiki, perilaku yang diperbaiki, maka anak akan keluar dari trauma terhadap perlakuan orang tuanya. Baik, tentu kita harapkan para orang tua juga bisa memperhatikan betul hal ini begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, kemudian sanksi yang diberikan juga dilakukan secara bijak begitu ya. Terima kasih atas informasinya sudah berbagi bersama kami, psikolog anak, remaja dan keluarga Ibu Sani Budianti Hermawan. Kita tentunya berharap ini tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu, selamat siang.